Festival Ogoh-Ogoh Sanur bangkit kembali memeriahkan suasana Bali menjelang Hari Raya Nyepi. Berbagai ogoh-ogoh karya pemuda Banjar tampil megah dengan bentuk unik dan detail yang luar biasa. Banyak masyarakat dan wisatawan memadati kawasan Sanur untuk menyaksikan kemeriahan seni budaya Bali yang tetap lestari dan semakin bangkit. Suasana festival begitu meriah dengan deretan ogoh-ogoh yang siap memukau para penonton. Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan nantikan juga kemeriahan parade Ogo-Ogo Menkelang, Hari Raya Nyepi yang pastinya lebih seru dan spektakuler. Ini sudah diantisipasi sejak tahun 60-an. Kami melihat betul apa yang dilakukan sekarang ini dia juga memberikan tantangan. Ini tantangan buat kita bersama, terutama masyarakat Sanur, terutama kami dari adat. Ini tantangan besar, di mana kita bisa bersinergikan apa kemasan-kemasan melestarikan adat ini biar itu bisa kita kemas dalam satu budaya yang perlu kalau mereka menjual lahan, mereka tentunya siapa yang kita ajak melestarikan saya, makanya sangat penting bagaimanapun dari sewa mungkin nanti ada reward khusus dari saya untuk yang bisa menjaga tanaman lainnya seperti sekarang tidak dijual sewa siapa punya deretan tanah paling banyak itu salah satu value sekarang lihat zaman sekarang kalau udah ada reward pasti lebih semangat. Apalagi penting sekali juga kita juga tidak ingin jadi daerah-daerah lain yang terlihat dari luar daerah yang maju segala macam, tapi ketika di musim di ping semoga juga tidak di Sanur. Harapan kita semakin pesatnya perkembangan Sanur saat ini udah pasti kegodaannya banyak pasti. Nah, ini yang kita jaga bersama-sama. Nah, balik lagi ke sana dengan melihat kondisi Sanur sekarang ini, kan banyak juga ada usaha-usaha, baik itu usaha UMKM atau bisnis usaha lokal kita di Sanur, atau masyarakat pendatang ataupun wisatawan asing yang di Sanur. Nah, melihat perkembangan pariwisata sekarang sangat identik dengan konsep zero waste tourism, yang dimana zero waste tourism ini adalah pengelolaan limbah, yang dimana sebuah usaha itu bisa melakukan pengelolaan limbah yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan tempat dia membuka usaha. Nah, bagaimana menurut Ratu Ganesha untuk membantu atau untuk meningkatkan kesadaran pengusaha kita, baik itu orang Sanur ataupun orang luar Sanur, agar mulai menerapkan sistem zero waste tourism ini? Mungkin bisa dibantu. Terima kasih. Sebenarnya ini harusnya sudah menjadi satu setiap usaha yang mandiri dia akan mendapatkan izin usahanya dengan persyaratan. Yang ini yang harusnya dilakukan kontrol yang isi air mah, isi air kan ceritanya air mangkuk. Nah, sampah itu menjadi sesuatu yang seksi untuk diperlihatkan bagi terutama di masyarakat Bandung. Sekarang ini kita harus memang semua berusaha bagaimana
hal-hal ada 3 hal yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kita pada saat ini. Yang pertama adalah kebakaran, yang kedua adalah sampah. Kita sebenarnya sampai ini sudah mencoba untuk mengantisipasi itu. Kalau kemacetan kita sekarang ini bisa semua tidak macet lagi, tapi itu ya perlu dijaga juga. Masyarakat kami punya bahwa semua ini adalah ujung-ujungnya adalah untuk mereka juga. Yang kedua adalah banjir. Banjir sebenarnya memang tidak harus terjadi. Ya, kita sudah punya umum itu kita mohon tujuannya adalah untuk mencegah banjir. Kalau umum itu tidak bisa mencegah banjir, ngapain umum itu? Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa konektivitas saluran yang menuju ke umum itu harus. Nah, sekarang ini sampah juga sedang kita mendata karena kita sudah sosialisasi sebulan yang lalu bagaimana tata kelola sampah, melakukan pemilahan, terus jadwal-jadwalnya karena biar bagaimanapun ini kami berdua dari SDKR, dari kelurahan dan dari kelurahan tidak ada. Masyarakat kaya bisa kami tahu. Kalau daerah yang tidak punya regulasi kemana? Ini yang harus sekarang ini terutama hotel harapan kita. Oh ini yang masuk. Ini yang masuk hutan ya? Kalau mereka tidak menilang mereka Iya dah. Itu punya kayak punya kakak itu ya. punya sisa-sisa makanan itu masih bisa kalau yang lain-lain bisa nah ini yang kita mohonkan kepada seluruh kalangan masyarakat baik usaha juga mari kita bersama-sama mengelola sampah jangan sampai menjadi beban. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita sambung sedikit ke Rodi Gus Agung. Jadi melihat zero waste tourism tadi. Apakah program ini ketika diterapkan di Sanur, which is ini bisa menjadi sebuah program wajibkah yang bisa dijadikan kewajiban untuk seluruh pengusaha baik itu hotelier ataupun pengusaha F&B ataupun apapun itu yang ada di Sanur, setidaknya ketika mereka tidak melakukan itu mungkin akan ada punishment yang bisa diberikan, ataupun ketika mereka rajin melakukan itu justru akan ada reward yang diberikan nanti ya kepada pengusaha-pengusaha ini agar untuk memancing mereka selalu melakukan pemindahan terhadap sampah. Karena nggak bisa kita pungkiri sendiri juga kalau yang berjuang di sini hanya pemerintahan ataupun masyarakat, ada sektor minim di bidang pengusahaan. Tapi kalau ketiga sektor ini sudah bergerak, sudah saling mengerti, mungkin kita bisa meminimalisir masalah sampah ini. Menurut Pak Haji sendiri seperti apa? Terima kasih. Jadi, karena turisme ke depan ini adalah sustainable tourism. Seluruh dunia tidak terkecuali. Jadi, kalau suatu daerah tidak dikelola dengan cara sustainable, dia tidak akan laku, tidak akan dikunjungi. Nah, saya sebagai asosiasi wisata bekerja dengan BNPB untuk sudah melabeling company-company yang melakukan renewable energy, zero waste service, dan lain sebagainya. Itu kita sudah mereka mengikuti itu nama perusahaannya kalau nggak salah Bali Tourism. Kita pihak ketiga itu kita ajak bersama. Dia akan mendapatkan green certificate ya, karena sudah melakukan gerakan sistem bagus. Karena ini dituntut sama pasar. Jadi salah sendiri kalau hotel itu tidak melakukan sustainable, mengolah sampahnya sendiri, dia sendiri tidak akan laku di pasar seperti itu. Kedepannya seperti itu saya harapkan bukan hotel saja. Kalau hotel saya tidak masalah. Yang kecil-kecil itu juga harus seperti itu, ya.
Jadi harapkan warung dan lain sebagainya juga melakukan pemilahan organik kelanjutan desa ya. Itu saya sangat setuju, kalau tidak dipilah jangan diambil. Itu saya sangat setuju, itu dipakai. Kalau tidak dipilah jangan diambil. Ini merupakan langkah yang nyata buat kita belajar. Iya, luar biasa sekali. Itu adalah salah satu langkah konkret ya yang saat ini mungkin sudah dilakukan. Dan kita juga berharap bukan hanya dari sisi pemerintahan, bukan hanya dari posisi sektor pariwisata, tapi tentu kita juga sebagai masyarakat nih, masyarakat di Bali khususnya kita lokal Sanur nih, kita harus mulai mengerti lah. Jangan sampai kita selalu koar-koar bilang masalah sampah, ternyata di rumah kita sendiri nggak memilah sampah. Kita sendiri tidak menghargai gimana tanah kelahiran kita. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Sanur Petangi kali ini, kita juga minta teman-teman untuk selalu jaga kebersihan. Kalau teman-teman habis belanja di UMKM, terima kasih banyak karena sudah mensupport UMKM kita. Tapi jangan lupa buang sampahnya jangan sembarangan, karena di teman-teman muda-mudi yang menggarap Sanur Petangi sudah menyediakan banyak sekali titik-titik tong sampah tempat kalian buang sampah. Jadi ingat, jaga kebersihan Sanur untuk kita dan jangan buang sampah sembarangan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya masih bersama Ratu Gesagung. Nah, kita sendiri tahu sekarang di Sanur, akulturasi antara pariwisata dan segmen ekonomi kreatif itu sangat kental kita rasakan, terutama di tahun kemarin nih. Hampir kalau orang luar melihat, Sanur yang paling banyak punya kalender event. Kalau dilihat, mulai dari adanya pawai ogo-ogo, mulai dari adanya festival pesona budaya di Sanur Kau, adanya Sanur Fiesta di Sanur Kajel, kemudian adanya Sanur Memorable Sunshine mungkin, dan juga ditutup dengan Sanur Village Festival. Bagaimana kegiatan kreatif festival ini menurut Ku Haji perannya dalam menumbuhkan sektor pariwisata khususnya di Sanur? Apakah hal ini memiliki kolaborasi yang erat untuk pariwisata kedepannya, atau ini hanya sebuah program untuk ajang buat duit seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan, dong. Mas Iris, ada satu hal yang tidak dimiliki daerah lain ya. Dari Sanur saya lihat komunitasnya sangat kuat. Ini harus dimanfaatkan. Dan apakah ada gunanya? Sangat. Jadi orang lain sengaja bikin kalender event dan lain sebagainya. Kita di Sanur, di samping adatnya sudah padat, budayanya sudah padat, dan kegiatan pemudanya juga bergerak. Dengan acara-acara seperti ini akan memperkuat hal yang ada. Jadi kita harus bukan hanya melihat yang masa lalu ya, budaya yang ke depan juga harus kita lihat. Sanur ini tidak sengaja membuat event-event dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah hidup dari dulu. Namanya Made semuanya jadi waktu muda dulu kan, kembangin lagi kita budaya-budaya kita hidupkan lagi. Gitu. Ini akan sudah pasti akan memperkuat pariwisata. Makanya orang sekarang Sanur ini mendapat loss yang positif ya, karena komunitasnya pemudanya bergerak. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Dan pertanyaan terakhir, ya, pertanyaan ini untuk ketiga narasumber kita, bisa dijawab bergilir dari Ratu Gesagung. Nah, untuk pertanyaan terakhir kita, apa kira-kira pesan ataupun komitmen yang teman-teman dapat sampaikan, terutamanya bagi para pemangku kepentingan pariwisata, untuk meyakinkan bahwa pasar internasional untuk Sanur menjadi destinasi yang paling aman, berkelanjutan dan otentik di Pulau Dewata, itu bukan sekedar omongan sebentar. Jadi apa pesan-pesan yang bisa disampaikan Badas dari PJ Sanur? Pertama, budaya ini dijaga, alamnya, pantainya kita, modal kita juga dijaga. Terus ketiga, pemudanya bergerak. Jadi ketiga hal itu sudah cukup karena modalan kan ada itu secara otomatis. Jadi budaya kita jaga, alamnya dijaga, kebersihannya dan sebagainya, pemudanya bergerak, cukup. Akan menjadikan Sanur, saya harapkan menjadi destination of sustainable tourism. Itu akan menjadi contoh di dunia.
tidak ada saya lihat seperti ini ya. Saya lihat lalu peran serta pemerintah terlalu banyak intervensi. Ini kan auto ya, otomatis gitu ya. Pemudanya bergerak mengadakan ini itu dan sangat bagus. Tinggal bagaimana kita menjaga budaya itu, dan kedua alam itu juga harus. Kadang-kadang kita lupa ingat yang budaya, lupa menjaga alam gitu ya. Pantai ini benar-benar harus dijaga, ini modal itu nggak ada yang tepat sendiri. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh bekerja, nggak ada yang seperti Sanur dibandingkan tempat lain ya, seperti kita lihat sendiri begitu hancurnya pantainya sekarang. Syukur-syukur di Sanur kita sudah bisa merenovasi ya, merestorasi pantai kita jadi cantik dan semua orang senang berdatang ke sana. Luar biasa sekali. Sekali kita tepuk tangan dulu untuk Ratu Haji Gus Agung Parta Anyana. Selanjutnya dari Pak Mekel, silakan kira-kira bagaimana pesan-pesannya nih Pak Mekel? Semaris. Jadi dengan melihat apa yang dilakukan oleh generasi penerus kita hari ini, dia bisa bersatu. Yuwana kita, itu adalah modal kita awal. Apalagi kita sudah di keamanan juga. Ya sepanjang ini mana ada yang berani masuk Sanur, karena ada Sanur Bersatu. Kita apresiasi. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Tugas Agung, kita mempertahankan pantai kita yang berjarak 1 kilo ini. Jadi 1 kilo pantai ini kita harus betul-betul pelihara dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, internal Kepala Desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, Sanur Kau, kita bersatu di Kota Denpasar untuk menuntut apa yang sudah didapat di Sanur ini. Lumayan, kita bisa 1 bulan itu 35 miliar. Kita buktikan sekarang semua terrealisasi. Contohnya itu yang Sanur Kaja, untuk membangun kantor kepala desa itu tidak ada mengeluarkan, itu murni pajak daerah. Itu pajak daerah membangun 1 kantor itu, jadi 2 periode. Jadi kami merasakan itu bagaimana kita kekompakan kita di Sanur. Harapan kami kepada generasi muda, khususnya Yuwana Sanur, mohon jangan anak terpecah belah. Satukan diri, pertahankan apa yang dibuat sekarang ini untuk TPS 3R. Kami akan backup dengan mesin kita, dengan harapan sudah tentu sampahnya harus terpilah. Kalau tidak terpilah, tidak berikan masuk. Tetapi beri kami waktu, karena mesin sekarang ini sudah ada di TPS 3R untuk settingnya. Karena kendalanya listrik yang cukup besar, yaitu 125 kVA. Nah itu bukan main kebutuhan mesin. Nah itulah harapan kami kepada generasi muda, khususnya panitia daripada kegiatan hari ini. Lakukanlah apa yang kita lakukan sekarang ini, bergandengan tangan, satu nada, satu kata. Kita harus melihat di Sanur ini tidak hanya ada orang Betawi. Kalau kita kenal di desa Enak, di sini juga ada Kramo Tamyu dan juga ada Tamyu. Kita tidak anti dengan investor, tetapi investor juga harus mengikuti. Seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Mereka harus mengikuti aturan-aturan yang kita sampaikan. Apa yang mereka harus lakukan, ya tentunya ikut menjaga. Kami tentunya sudah pasti akan menjaga, karena itu daerah kami. Tapi orang yang datang harus juga ikut menjaga, karena semua untuk kepentingan kita bersama. Karena kita memiliki Sanur ini, tagline-nya yayasan yang Sanur kami, Sanur kita, semua harus merasa memiliki, dan kita juga menganggap mereka itu adalah partner. Tanpa mereka juga kita nggak akan bisa sendiri. Tetapi mereka juga harus mengikuti apa yang kita lakukan di sini, biar